kesempatan yang berharga ini untuk kita sungguh-sungguh menggunakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan nanti pada saatnya ketika firman dinyatakan, biar kita semua boleh tergugah, boleh terbangunkan oleh firman Tuhan yang disampaikan. Mari saudaraku terkasih, kita mau ngambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau gunakan, memanfaatkan waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan. Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan senantiasa bersyukur sebab Engkau selalu baik bagi kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau ada di dalam rencana itu Tuhan. Engkau memiliki kehendak dan rancangan yang terindah bagi kami. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan menaikkan suara kami, bersorak bagi Engkau, sebab Engkau yang layak disembah, layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang melayakkan kami, yang menguduskan kami, yang sudah menebus dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh datang dengan penuh percaya diri ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami, tidak saja melalui lidah dan bibir kami, segenap hati dan pikiran kami mau persembahkan pada Engkau ya Bapa, memuji Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita pada Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
Kiranya Engkau disukakan ya Tuhan dengan pujian kami, bukan dari mulut kami saja, tapi dalam hati kami yang terdalam. Kami mau naikkan rasa syukur kami di hadapan Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah melakukan yang terlebih besar daripada apa yang dapat kami lakukan. Keselamatan kami, jaminan keselamatan kami, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang sudah memberikannya kepada kami. Kami mau naikkan syukur kami lebih lagi kehadiran-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Karena manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah hatimu disembah, biar hati kami memuji, biar hati kami menyembah. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, dipuja, diagungkan selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus yang
kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan-Mu, atas semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau yang selalu ada bagi kami dalam setiap situasi kami, dalam setiap kondisi kami. Engkaulah tempat kami berseru Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami panggil Tuhan. Biarlah nama-Mu disorakan, biarlah hati-Mu disenangkan ya Bapa. Biarlah inilah yang kami renungkan sepanjang hidup kami, untuk memuji Engkau selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih dan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami memuji Engkau, malah hati kami pun disukakan karena kebaikan-Mu. Hati kami dihiburkan karena kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memuji Engkau, bersyukur bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan mau bersorak-sorai katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Kita buktikan kepada Tuhan. Jangan tunjukkan pada manusia, tunjukkan pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Mari bergoyang dan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak Tuhan, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang dahsyat dong. Soraklah, haleluya. Sorak.
Sekali lagi ya, katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Hanya Kau Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mana suaranya? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hanya jemaat Tuhan katakan soraklah. Lebih dahsyat lagi dong. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua tangan di atas, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan. Amin. Hanya Yesus yang layak dipuja. Amin. Haleluya. Dialah yang memberikan kita iman yang teguh, dasar yang kuat buat kita semua. Mari kita bertepuk tangan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Engkaulah bukti dari segala yang kami harapkan Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu selama-lamanya, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Roh-Mu. Amin. Katakan kita pasti menang. Ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan yang dahsyat. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, serupa dengan gambar. Katakan bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu kami pasti menang. Pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati,
hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, mohon kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Masih bersemangat saudaraku semua? Amin. Silakan duduk. Kita mau tetap tenang, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Dahsyat Tuhan kita, amin. Pertolongannya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Siapa yang sudah menerima banyak berkat dari Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Tuhan minta kita hitung berkat kita setiap hari agar kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mari saudaraku terkasih, apapun kondisi kita, kita mau tetap menghitung berkat Tuhan yang sudah diberikan pada kita, supaya kita tahu bagaimana bersyukur dalam segala keadaan apapun juga dalam hidup ini. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkatmu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, bila kau melihat orang banyak, ingat harta Kristus. Harta Kristus tidak terhilang. Hitunglah berkatmu sungguh tak berdiri, sudah milik ahli waris ilahi. Hitung berkat, Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. mari bawa persembahan dan persepuluhan kita di hadapan Tuhan, dan kita mau berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas pekerjaan kami. Terima kasih atas usaha kami. Terima kasih atas kesehatan dan kemampuan kami untuk menghasilkan pendapatan bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Semua itu karena anugerah-Mu. Saya mau kembalikan Tuhan sebagai rasa syukur kami. Kami mau kembalikan apa yang sudah Engkau berikan terlebih dahulu kepada kami. Kami mau berikan dengan sukacita di hati untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk lebih dalam lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau persiapkan lebih dalam lagi hati kita, pikiran kita, fisik kita sekalipun, agar kita siap menerima setiap taburan firman yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita.
Jamah kami ya Roh Allah, jamah kami Roh Kudus, agar kami layak di hadapan Kau. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencolokkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, kami datang kepada-Mu, ucap syukur kami boleh beribadah, menyembah Tuhan sesuai yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama di tempat ini. Engkau yang memberikan tempat kami yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat menyembah Tuhan. Bapa, kami serahkan segala sebentar kami akan mendengar firman-Mu.
selama 1 bulan kami ingin belajar tentang kuasa dahsyatnya Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau jamah kami semuanya, Kau berikan kami pengertian, bahkan kemampuan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar menjadikan kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami berdampak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terus menyerahkan anak-anak kami yang juga akan beribadah dengan cara mereka. Tuhan berkati guru pembimbing, berkati anak-anak ya Roh Kudus, sehingga mereka terus bertumbuh semakin besar, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang tua mereka. Terima kasih ya Pak di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Saudaraku, waktu saya memuji Tuhan tadi, saya lihat kok seperti 1000 orang ya suaranya ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ada malaikat-malaikat di sekitar saudara memuji Tuhan. Saya percaya kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini memasuki bulan Mei, dan tema firman Tuhan sepanjang bulan Mei adalah dahsyatnya karya Roh Kudus. Banyak orang yang mungkin belum memahami tentang karya Roh Kudus yang begitu besar. Kamis yang akan datang kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan tanggal 19 kita memperingati hari Pentakosta. Saudaraku, pada hari ini tema firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Temanya adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita akan membaca Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing dan kita akan baca bersama-sama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia melanjutkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukuman Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada 2 kata yang diulang-ulang, yaitu tentang daging dan tentang roh. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat minggu besok Kamis dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu peristiwa yang sungguh terjadi dengan tujuan
bahwa Yesus naik ke surga untuk menyiapkan surga bagi kita. Tetapi 10 hari kemudian kita memperingati hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus untuk menyiapkan kita bagi surga. Jadi kenaikan Tuhan ke surga menyiapkan surga bagi kita. Dan hari Pentakosta dikatakan menyiapkan kita bagi surga. Supaya apa? Supaya benar-benar kita hidup sesuai dengan karakter kekekalan. Ada seorang anak yang sudah mulai kelas SD. Dia dari desa, dari pedalaman, kemudian diangkat oleh seorang bupati di sebuah kota di Jawa Timur. Dan pada waktu itu anak itu tidak tahu bagaimana hidup di kota, bagaimana hidup tengah-tengah budaya Jawa, karena dia dari luar Jawa. Bagaimana anak ini bisa hidup di tengah-tengah dengan tatanan yang bupati itu. Jadi mereka stres. Anak ini sering menangis, anak ini sering rewel, dan hampir pergi dari rumah sang bupati itu. Dia ingin minggat, melarikan diri karena nggak betah, nggak tahan. Nah, bersyukur sang bupati itu mengerti bahwa ternyata kehidupan anak di desa itu sangat berbeda dengan ketika dibawa di lingkungan keluarga bupati itu. Ada banyak penyesuaian, ada banyak perbedaan, pertentangan yang dilakukan itu sehingga anak ini menjadi stres. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah sebabnya sebelum kita boleh masuk dalam kerajaan surga dan Allah menyiapkan kita melalui Roh Kudus yang turun dan yang ada bersama kita supaya oleh Roh Kudus itulah kita diubahkan karakter kita sesuai dengan karakter kekekalan. Saudaraku, memang kita nggak bisa hidup sesuai dengan kekekalan, hidup dengan karakter Kristus. Jikalau tidak ada Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Memang kita ada keinginan berbuat baik, ada keinginan berbuat baik. Tapi kadang-kadang itu hanya beberapa saat saja. Untuk hidup menolong saja itu hanya bisa mungkin sesaat saja, tapi gak lama kemudian kita kembali kepada tabiat dan karakter yang asli bagi manusia. Oleh sebab itu Roh Kudus ada, diberikan Tuhan untuk menolong saya dan saudara, supaya melalui Roh Kudus inilah Tuhan akan mengubahkan karakter kita, sehingga sesuai dengan karakter dalam kekekalan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ke-8 itu yang kita baca tersebut, Rasul Paulus memberikan 3 karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa dalam diri saya dan saudara, orang yang sudah percaya Yesus, itu ada minimal ada 3 karya besar yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, karya Roh Kudus yang pertama dalam hidup kita, sesuai dengan Roma pasal yang ke-8, dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Jadi kita melihat yang pertama, karya Roh Kudus yang pertama adalah
Roh Kudus akan membebaskan. Setiap orang percaya, membebaskan saya, membebaskan saudara dari hukuman dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 kondisi orang yang belum percaya pada Yesus. Kondisi yang pertama adalah orang yang belum percaya Yesus adalah orang-orang yang disebut terhukum. Jadi disebut terhukum. Artinya apa? Artinya sudah divonis hukuman mati. Bapak Ibu pernah melihat dalam pengadilan yang terakhir ada seorang divonis hukuman mati oleh pengadilan. Mungkin kasusnya adalah pembunuhan, mungkin adalah narkoba dan sebagainya, dan itu ditetapkan sudah divonis oleh pengadilan, yaitu dihukum mati. Tapi memang belum dieksekusi, masih butuh waktu untuk dieksekusi. Nah, sama bahwa orang yang belum percaya Yesus adalah orang yang divonis hukuman mati. Hukuman mati secara kekal. Nah, memang belum dieksekusi. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah percaya Yesus, kita dibebaskan dari vonis itu. Kita dibebaskan dari hukuman mati secara kekal itu. Melalui apa? Melalui kita percaya bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah merupakan menolong saudara, membebaskan kita dari hukuman mati itu. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus supaya kita tidak terhukum. Dan kondisi yang kedua dikatakan orang yang tidak percaya Yesus adalah mati secara rohani. Jadi mati secara rohani itu ciri-cirinya orang itu tidak tertarik dengan perkara rohani. Kita tahu bahwa rohani itu adalah yang memungkinkan saya dan saudara berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau rohani kita sudah mati, berarti sama sekali nggak tertarik hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Nggak tertarik lagi ibadah, itu nggak tertarik lagi. Nggak tertarik lagi yang namanya berdoa. Nggak tertarik lagi yang namanya membaca firman Tuhan. Nggak tertarik lagi yang namanya persekutuan-persekutuan. Lebih senang berada di tempat-tempat kedagingan, lebih senang di tempat-tempat pesta pora, mabuk-mabukan, di perjudian. Lebih senang tempat-tempat yang lain, di tempat hiburan. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sudah mati secara rohani. Bapak Ibu saudaraku yang mendengar firman ini, sadarlah, jikalau Bapak Ibu mungkin salah satunya sudah tidak tertarik lagi dalam perkara rohani, harus sadar, harus cepat-cepat bertobat. Kenapa? Karena Anda tergolong termasuk orang yang tidak percaya Yesus. Mungkin Anda beragama Kristen. Ada banyak orang yang agama Kristen nggak ke gereja, saudara. Saya menumpai banyak orang ke Kristen itu, ya alasannya sudah ibadah YouTube, apa loh, sudah selesai YouTube-nya selesai kak. Loh, terus kamu kena mana? Ya ada urusan pak. Ya kadang mancing. Saudaraku sangat menyedihkan. Tapi itu intinya adalah orang itu sudah merasa sudah tidak tertarik dengan perkara rohani. Sehingga dia lebih tertarik dengan mancing. Lebih tertarik dengan rekreasi. Lebih tertarik dengan hal yang lain. Jadi sama sekali tidak beribadah. Sama sekali nggak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Tidak tertarik dengan membaca firman Tuhan. Kalau nonton televisi,
nonton drama, nonton acara televisi bisa pagi sampai sore. Bahkan bisa dilanjutkan dari sore sampai malam. Tapi tidak tertarik lagi dengan firman Tuhan. Itu ciri orang yang mati secara rohani. Nggak tertarik tentang doa. Tapi tertarik dengan gosip. Nggak tertarik dengan firman Tuhan. Nah saudaraku, hati-hati bahwa itu adalah ciri-ciri orang yang mati secara rohani. Dan yang ketiga dikatakan terikat dengan perbuatan daging. Bapak Ibu, itu sudah menjadi budak dosa. Kenapa? Karena majikan dari dosa adalah iblis. Menuruti kuasa iblis sehingga diperbudak oleh dosa. Firman Tuhan menjelaskan itu dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi masih banyak yang lain. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kita melihat di dalam Galatia itu ada beberapa yang digolongkan itu perbuatan daging, yaitu dosa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang Galatia pasal yang ke-5 ayat 19, yang pertama adalah dosa seksual. Itu ayat 19. Perbuatan daging nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu termasuk dalam dosa seksual. Kemudian ada dosa yang disebut okultisme, penyembahan berhala ayat yang 20, penyembahan berhala, sihir, itu ada termasuk okultisme. Kemudian ada dosa sosial. Apa contohnya? Perseteruan, perselisihan, iri hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan kemudian adalah dosa hedon, adalah kepentingan diri sendiri. Kemabuan, kedengkian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah yang disebut dengan terkait dengan perbuatan daging. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Galatia 1 tadi, saudaraku, dikatakan itu adalah tidak termasuk di dalam menikmati kerajaan Allah. Jadi artinya Tuhan sangat-sangat mengingatkan kepada kita supaya saudara bisa keluar. Jadi kalau kita masih belum percaya atau mungkin percaya tapi nggak sungguh-sungguh, ya mari kita akan berjuang supaya sungguh dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan ayat 25, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, apa dikatakan? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi saudaraku, jelas sekali dalam Galatia Rasul Paulus menjelaskan barang siapa kita percaya Yesus, barang siapa saudara sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Yesus, buktinya kita berusaha menyalibkan segala kedagingan yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tadi, berusaha. Dan itu tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita. Hanya satu yang bisa menolong kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang bersaksi untuk berhenti merokok itu susah sekali. Dia berkata sangat susah untuk berhenti merokok. Sudah bisa berhenti merokok 1 bulan. Tapi bulan kedua dia nggak tahan dan merokok lagi. Kemudian dia berkomitmen, saya nggak akan merokok. Bisa berhenti 3 bulan. Tapi bulan keempat dia merokok lagi. Dan akhirnya dia mengikuti dalam persekutuan Kristen. Persekutuan doa di sebuah gereja. Dan dia berkata kepada pendeta itu dan dia ingin didoakan supaya bisa berhenti merokok. Dia ungkapkan, sudah bisa berhenti 1 bulan, tapi kemudian bulan kedua merokok lagi. Bisa berhenti 3 bulan, dan kemudian merokok lagi, dan seterusnya. Lalu pendeta itu berkata, apakah saudara sungguh-sungguh berhenti merokok? Iya pendeta, saya ingin berhenti. Saya sudah mencoba, tetapi selalu gagal. Lalu pendeta itu berkata, iya, tidak mungkin kamu dengan kekuatan kamu sendiri. Pendeta berkata, kamu harus melalui Roh Kudus yang ada dalam kamu. Jadi kamu percaya sungguh-sungguh. Jika kamu sungguh-sungguh ingin bertekad dan Roh Kudus membimbing kamu, kamu dengar kata Roh Kudus. Pada waktu kamu mungkin ingin merokok, kamu ingat perkataan Roh Kudus, tidak merokok. Karena pada waktu dia bertekad nggak merokok itu, dia mendengar perkataan orang. Dia udah berkata, sudah berhenti 3 bulan merokok, lalu temannya, ayo merokok ya sekali-sekali kok, nggak apa ya, bareng-bareng. Nah, dia mendengar temannya. Pak pendeta berkata, jangan dengarkan temanmu. Kalau kamu sungguh-sungguh bertekad dan percaya Roh Kudus, dengarkan kata Roh Kudus. Benar, pada waktu dia pengen merokok, Roh Kudus mengingatkan, jangan. Pada waktu ingin merokok, Roh Kudus berkata, jangan. Dan akhirnya dia berhenti. Dan itu sungguh-sungguh karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi pengertiannya adalah mendengar perkataan Roh Kudus. Jika saudara ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Kudus, saudara dengar perkataan Roh Kudus dan itu membimbing saudara. Jadi nggak dengar lagi perkataan orang. Tapi dengarkan perkataan Roh Kudus sehingga kita akan bisa mengalahkan perbuatan daging itu. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan dalam kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Perhatikan kataku besar, itu berarti dengan Roh Allah, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dengan kekuatan kita nggak bisa mengalahkan perbuatan daging. Dengan kemampuan kita nggak akan bisa mengalahkan itu. Hanya ada satu cara, yaitu dengan Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita orang percaya. Oleh sebab itu dengarkan ketika Roh Kudus
berkata pada saudara, mengingatkan saudara. Saudaraku, ada ada 2 ekor lalat ya. Itu ngong itu ya. Agak ngerti ngomongannya. Tapi ngomong ngong gitu ya. Tapi mereka sedang berdialog, lalat itu. Lalu lalat pertama berkata, "Bro, kamu dari mana?" Lalu dijawab, 2 jam yang lalu saya masih di Surabaya. Nah sekarang di Jakarta. Oh hebat. Saya nggak percaya, kata lalat pertama. Sayapmu kan kecil. Nggak mungkin kamu bisa terbang dari Surabaya sampai Jakarta hanya dengan waktu 2 jam. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Bro, memang kalau dengan sayap saya yang kecil ini, saya nggak bisa terbang dari Juanda, Surabaya sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ini. Nggak mungkin. Memang saya 2 jam yang lalu saya masih di Surabaya. Tapi begitu tahu pesawat itu akan ke Jakarta, saya masuk menyelinap di dalam pesawat itu yang membawa saya ke Jakarta. Jadi saya masuk dalam pesawat dan pesawat yang sayapnya kuat, sayapnya besar itulah yang membawa saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan sehingga ketemu dengan kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kekuatan saya dan saudara sangat terbatas. Semuanya terbatas, kemampuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Oleh sebabnya kita perlu Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Supaya saya dan saudara bisa hidup dengan kuasa melalui Roh Kudus yang ada. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar karya Roh Kudus yang kedua bagi orang percaya adalah memberikan pikiran rohani. Memberikan pikiran rohani. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mari kita akan belajar. Apakah saudara itu ada termasuk hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Sangat jelas dibedakan. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan hal yang sifatnya sementara di dunia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu uang. Semua orang perlu uang, tapi ingatlah bahwa hidup kita itu terbatas. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, manusia hidup 70 tahun. Dan kalau kuat, bisa 80 tahun. Lebih 80 tahun sudah mulai membosankan hidupnya. Sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai merasakan gak bergairah. Jadi kalau sekarang saya 63, menurut firman Tuhan ya sekitar 7 tahun. Hidup manusia dan itu akan mengalami semuanya. Jika kita masih hidup dalam kedagingan, hidup kita masih fokus masalah uang, tanpa memikirkan perkara rohani yang kekal itu, saya khawatir kita akan sia-sia menjadi orang Kristen. Kita percaya Yesus tapi menjadi orang duniawi. Tidak ada kesempatan memikirkan perkara rohani. Jadi kalau kita hidup menurut roh, dikatakan oleh Rasul Paulus ini,
Orang yang hidup menurut roh akan memikirkan hal-hal yang roh. Jadi seharusnya hidup kita juga sudah mulai memikirkan perkara-perkara rohani. Bagaimana iman kita semakin bertumbuh. Memikirkan bagaimana uang kita selalu bertambah, itu ya memang baik. Memikirkan bagaimana kedudukan kita di pekerjaan semakin naik, itu memang baik. Tapi juga harus memikirkan bagaimana iman kita selalu bertumbuh. Memikirkan perkara rohani, harus balance. Memikirkan bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita bisa bertobat. Bagaimana supaya orang tua, anak, saudara kita, bagaimana supaya mereka bisa bertobat. Saya bersyukur kami sekarang tinggal satu yang belum percaya Yesus. Dan kami terus doakan. Saya mendoakan mereka. Bagaimana supaya kita bisa menabung. Bukan menabung deposito di bank dengan uang. Itu akan hilang, akan lenyap pada waktu kita mati. Bagaimana kita memikirkan bagaimana kita supaya menabung perkara rohani. Menabung di surga yang nilai kekal. Kesetiaan kita diperhitungkan kekal. Pelayanan kita akan diperhitungkan Tuhan. Penyembahan kita akan diperhitungkan kekal. Dan itu yang mempunyai nilai kekal. Jadi kesemuriki memikirkan itu saudara. Dan itu Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Oleh sebab itu dikatakan, mari kita akan mengalihkan pikiran. Supaya pikiran kita tidak hanya pada pikiran duniawi saja. Tetapi juga kita pikirkan perkara-perkara yang roh lakukan itu. Dengan cara apa? Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang bapak mempunyai toko kelontong ya, jual sembako dia. Banyak pembeli, ramai sekali, dan bapak itu ada Alkitab yang disiapkan di toko itu, ada sebuah meja itu, dan pembeli bisa melihat Alkitab itu. Pada waktu senggang pembeli sepi, bapak itu membaca Alkitab. Belajar apa Alkitab. Bukan membaca saja, tapi merenungkan, mempelajari, sehingga Alkitabnya itu kumpul. Penuh coret-coretan itu. Karena dibaca terus. Satu saat ada pembeli yang bertanya, Pak, itu buku apa kok tebal banget itu? Jadi Alkitabnya bukan Alkitab yang kecil, tapi Alkitab yang tebal. Oh, ini namanya Alkitab. Untuk apa? Ya saya baca. Waktu pembeli sepi, saya baca Alkitab, saya pelajari Alkitab itu. Kok buku Alkitab Bapak kok kumel banget? Iya, karena Alkitab saya sering saya baca. Sering saya tandai. Ya nggak apa-apa. Alkitab saya kumel, tapi hati saya bersih. Karena Alkitab itulah yang membersihkan hati saya, yang membersihkan pikiran saya. Gak apa-apa Alkitab saya kumel, tapi yang penting hati saya bersih, pikiran saya bersih. Saudaraku, saya nggak tahu Bapak Ibu punya Alkitab masih baru, gitu ya. Seperti saya masih baru Alkitab saya. Karena saya punya Alkitab yang untuk belajar sendiri, jadi untuk khotbah saja supaya kelihatan bersih.
Dan di rumah Alkitab saya juga sudah hancur yang saya baca. Nah sekarang jangan cukup menggantikan Alkitab yang di HP itu sementara nggak apa-apa saudaraku. Tapi kalau saudara belajar ya jangan HP. Alkitab yang asli. Bahkan saya sering mengeprint Alkitab yang ayat-ayat Alkitab yang saya pelajari, saya print, saya pelajari, saya uret-uret itu. Saudaraku, semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita sering merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka semakin membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Dan itulah cara Roh Kudus bekerja. Sehingga kita akan dialihkan. Mungkin selama ini kita terlalu memikirkan perkara duniawi. Karena kita sering membaca firman Tuhan. Sering berkomunikasi dengan Tuhan. Akhirnya pelan-pelan Tuhan mengubah saudara. Pikiran saudara menjadi pikiran yang memikirkan perkara-perkara rohani. Itu karena peran Roh Kudus dalam hidup saudara. Saudara renungkan ini. Kalau saudara mengisi pikiran dengan hal duniawi, maka saudara akan selalu memikirkan perkara duniawi. Jadi kalau kita mengisi hal yang duniawi dalam pikiran kita, ya itu akan keluar perkara duniawi. Perkataan kita duniawi, perbuatan kita duniawi gitu ya. Tetapi kalau saudara memikirkan pikiran-pikiran rohani dengan firman Tuhan yang kita masukkan dalam pikiran kita, firman itu akan menyucikan hati dan pikiran kita sehingga kita akan menghasilkan pikiran-pikiran yang rohani. Dari itu mungkin ibaratnya seperti hard disk di komputer. Apa yang kita isi dalam hard disk itu akan keluar seperti apa yang ada, yang tersimpan dalam hard disk itu. Jadi mari kita akan sungguh-sungguh kita akan mengisi hati kita dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, supaya diubahkan pikiran kita yang duniawi itu menjadi pikiran yang rohani. Nah, saudaraku, yang ketiga, karya Roh Kudus adalah memberikan damai sejahtera. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak-Ibu, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, mulai ayat pertama dijelaskan bagaimana pada saat Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil dan akhirnya ditangkap. Dimasukkan dalam penjara, bahkan penjara yang paling dalam, dia diikat, dibelenggu. Tapi Paulus dan Silas tidak merasakan susah, nggak menyesal, nggak sedih. Tapi dikatakan mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan. Ya pasti itu karena Roh Kudus. Walaupun ada masalah, walaupun ada ancaman, Silas dan Paulus masih bisa memuji Tuhan dalam penjara. Jadi menimbulkan dahsyat yang luar biasa. Tembok penjara itu roboh. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dikatakan hal itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan demikian. Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudaraku, kita melihat dalam teks tadi dikatakan Roh Kudus
Melalui Yesus memberikan damai sejahtera. Perhatikan ayat yang ke-27 itu saudaraku. Dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saudara. Ini janji Tuhan. Bukan itu saja, dikata lebih lanjut, damai sejahteraku. Artinya damai sejahtera Tuhan ku berikan kepadamu. Tuhan bukan hanya memberikan damai sejahtera bagi kita, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan sendiri. Diberikan kepada kita. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak dunia menawarkan kebahagiaan, kedamaian yang semu. Ya, kalau ada uang biasanya ada damai. Kalau ada menyenangkan biasanya ada damai, tapi itu semu. Sementara terpengaruh oleh situasi, terpengaruh keadaan, tapi damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera ku berikan kepadamu adalah damai sejahtera yang berbeda dengan yang diberikan dunia kepada kita. Damai sejahtera Kristus tidak terpengaruh dengan situasi apa yang di sekitar kita. Rasul Paulus dan Silas bisa tidur di penjara. Petrus walaupun diancam hukuman mati, malamnya bisa tidur nyenyak di dalam penjara. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, walaupun ada masalah yang besar, Bapak Ibu tetap merasakan damai sejahtera. Itu adalah karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera walaupun ada kesulitan. Tuhan tahu kita hidup pasti mengalami kesulitan. Termasuk orang percaya pasti mengalami kesulitan. Termasuk saudara yang setia itu juga mengalami kesulitan. Tuhan tahu, itu sebabnya Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengingatkan supaya perkataan Roh Kudus itu, perkataan Yesus itu akan diingatkan Roh Kudus sehingga kita diingatkan. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi saudaraku, kalau kita dalam kesulitan, ingatlah perkataan Roh Kudus ini, perkataan Yesus. Tuhan berikan damai sejahteranya pada kita. Sekali lagi, dengarkan perkataan Roh Kudus. Jangan dengarkan perkataan orang. Kita sering lebih percaya kata orang. Itu sebabnya kita sering menyesal dan kecewa. Tapi kalau saudara sering mendengarkan perkataan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, saudara mendengarkan pimpinannya, tuntunannya. Walaupun tetap ada masalah, tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya, Roh Kudus memberi kita kemenangan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan kita untuk mengalahkan kedagingan kita. Kalau saudara saat ini sedang dikuasai kedagingan saudara oleh dosa-dosa yang saya sebutkan tadi, saudara sukar melepaskan itu. Mintalah Roh Kudus menolong saudara. Dan dengarkan kata Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memberikan kemenangan atas perbuatan daging. Roh Kudus memberikan pikiran-pikiran rohani. Jikalau pikiran saudara sekarang ini masih dikuasai pikiran duniawi saja, minta Roh Kudus supaya menolong saudara. Melalui apa? Melalui kita membaca firman, merenungkan firman, memasukkan firman Tuhan dalam pikiran saudara.
supaya pikiran saudara diubahkan memikirkan perkara-perkara rohani. Roh Kudus memberikan damai sejahtera di tengah dunia yang sangat bermasalah. Saudaraku, satu cara bagaimana saudara bisa hidup dalam Roh Kudus, bagaimana supaya karya Roh Kudus berkuasa. Bukalah hati saudara. Terimalah Roh Kudus. Yakinlah bahwa jikalau ada Roh Kudus dalam hidup kita dan saudara mendengar perkataan Roh Kudus, saudara akan mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan tolong kami sehingga hidup kami dipimpin Roh Kudus, karya Roh Kudus nyata dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkemenangan atas kedagingan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita nyanyikan pujian, Ya Roh Kudus sucikan. Kita pujikan semua bait 1, 2, 3, dan 4. Nyanyian pujian nomor 88. Ya Roh Kudus sucikan hati nuraniku, sinari seluruh hidupku dengan cahayamu. Baik, kedua. Ya Roh Kudus sucikan niatku yang beban, ajarkan pada hamba-Mu hasrat-Mu yang kekal. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus sucikan. Ya Roh Kudus sucikan seluruh pribadiku, nyalakan api kasih-Mu di dalam hatiku. Bait keempat, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus sucikan jiwa dan ragaku, hingga ku turut perintah-Mu dan hidup bagi-Mu. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus. Kita ulangi refnya. Sucikan, sucikan, ya Roh Kudus sucikan pribadiku, nuraniku,
sucikan, 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 ya Roh Kudus, sucikan pribadiku, nuraniku, ya Roh Kudus, sucikan. Saudaraku sekalian, silakan mengambil waktu untuk berdoa pada Tuhan. Mintalah Roh Kudus yang ada pada saudara menguasai saudara. Dengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus yang akan membimbing saudara, memimpin, menuntun saudara, sehingga kita hidup dengan kuasa Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Bapak, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu pada saat ini yang telah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong dengarkan doa mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Pada saat masa-masa transisi pemerintahan, Tuhan memberkati supaya tetap stabil. Tetap terjadi stabilitas keamanan di bangsa kami. Bahkan stabilitas perekonomian tetap terjaga. Berkati Bapa bangsa kami. Memberkati semua pimpinan, baik dalam eksekutif, legislatif, yudikatif, memberkati mereka semua, sehingga dapat memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan semua lapisan rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami terus menyerahkan Bapak Sihaan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan yang terbaik. Bila Tuhan berikan yang terbaik buat Pak Sihaan, kami serahkan kepadamu ya Bapak, kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan Pak Sihaan ini. Memberikan kemampuan untuk bertahan menghadapi semua kesulitan ini, tantangan ini Bapa. Jamah hatinya Tuhan, supaya ada damai sejahtera, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sangat berat ini, karena sakit ini. Saya berdoa untuk Pak Limar Girsang, yang sesungguhnya dia mengalami kesakitan, sering mengeluh dalam pinggangnya. Tuhan tolong jamah. Berikan kesempatan Pak Limar untuk sungguh-sungguh berkonsultasi dengan dokter, sehingga dapat melihat secara kesehatan dengan benar. Kami berdoa untuk Ibu Rakel dalam proses kehamilan. Berkati kesehatannya Ibu Rakel. Berkati janin dalam kandungan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa untuk anak-anak kami. Engkau memberkati mereka supaya terus bertumbuh. Engkau memberkati para orang tua, Engkau memberkati orang-orang yang bekerja, Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan dalam anugerah Tuhan. Biar Roh Kudus akan berikan kemampuan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga.
Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawaku kepadamu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi kita pujikan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri padanya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sidang jemaat, persilakan duduk kembali. Kita mau ngambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lainnya, juga dengan pendeta beserta ibu. Tuhan Yesus memberkati.